datang, termasuk datangnya pacar-pacar baru setelah kita menikah. Ini kita harus mampu. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis ya. Channel yang tidak pernah bosan membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai bagaimana sih agar kita ini terhindar ya, bagaimana cara mencegah perselingkuhan di tengah kehidupan rumah tangga kita. Nah, ini kita akan bahas di sini ada 5 poin ya. Ini akan Kang Kumis sampaikan secara singkat. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Dan juga Kang Kumis mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat semua yang sudah mendukung channel Kang Kumis ya. Hal apa saja sih yang harus dilakukan agar hal-hal yang dilakukan ini mampu mencegah timbulnya perselingkuhan di tengah kehidupan rumah tangganya? Yang pertama adalah ciptakan komitmen. Namun komitmen ini adalah komitmen yang bukan hanya diucapkan tapi dilaksanakan, dipraktekkan. Yaitu komitmen ini sebaiknya dibentuk ya pra pernikahan. Jadi sebelum pernikahan kita harus betul-betul menciptakan sebuah komitmen yang tentunya ada beberapa konsekuensi yang harus diterima ketika salah satu di antaranya melanggar komitmen. Kan ada pasangan yang takut untuk dibentuk komitmen dalam hubungan rumah tangganya ada. Nah, ini ada apa? Nah, ketika kita ingin betul-betul harmonis, terhindar dari perselingkuhan, maka itu adalah menjadi langkah awal. Ciptakan komitmen pada pra pernikahan. Langkah pertama ini ya. Yang kedua adalah gunakan bahasa kasih. Nah, bahasa kasih ini memang mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Kenapa demikian? Biasanya hal-hal yang bersifat lebih rajin menciptakan atau memperlihatkan bahasa kasih pada seseorang ini hanya pada saat pacaran dan pengantin baru. Nah, ini biasanya kalau kita mau bicara lebih jauh ke depan, ya tentunya ini menyinggung sedikit ya. Banyak orang yang menganggap bahwa mertua saya baik itu pada saat pengantin baru. Ya, karena semuanya masih indah-indah saja. Bahasa cinta itu semuanya akan terlihat hanya sebentar. Nah, yang kita harapkan di sini adalah bagaimana kita mempertahankan bahasa cinta dengan pasangan kita. Langkah yang harus dilakukan adalah jangan pernah bicara tentang kejujuran. Artinya begini, tidak semua kejujuran yang bisa membuat pasangan kita bahagia, tapi tentunya ada hal-hal yang harus ditutupi demi menjaga perasaan dan kebahagiaan pasangan kita, terutama dalam hal apa saja ya, termasuk bentuk fisik, masakan, dan lain sebagainya. Itu kita tunjukkan kepada pasangan kita bahwa apa yang ia lakukan untuk kita itu adalah hal yang terbaik ya untuk kita. Nah, begitu pula seorang istri juga harus mampu menjaga perasaan suami ya. Jangan pernah menyinggung dari sisi manapun ya. Walaupun mungkin bisa jadi diawali mohon maaf ya, tapi kalau ujung-ujungnya nyakitin kan orang akan pegel juga artinya ya. Ini hal yang kedua adalah saling menghargai dan jangan singgung perasaan masing-masing, apalagi mengungkit tentang masa lalu. Ini langkah kedua ketika ingin kita ini betul-betul tercegah dari perselingkuhan. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, ini adalah hal yang menurut saya adalah tersulit, terutama setelah kita menjalani pernikahan, yaitu menghindari adanya kesempatan selingkuh. Jadi mungkin sebagian orang, kita nggak bisa munafik bahwa selingkuh ini sebetulnya banyak yang mencari-cari ya. Namun bagaimana ketika kita mendapatkan kesempatan, masa dibiarkan? Kan seperti itu tentunya ya. Ini adalah hal yang memang gampang-gampang susah ya. Menghindari kesempatan selingkuh ini adalah hal yang tersulit dalam hidup rumah tangga. Nah, ini adalah hal yang harus kita lakukan, yaitu dengan catatan
Saya yakin bahwa semua orang sebelum memilih calon pasangan, ia akan memilih orang yang serba wah, yang ketika mungkin perempuan dia akan berusaha mencari yang paling cantik. Ketika dia seorang wanita, dia akan berusaha mencari pasangan yang paling tampan. Dalam artian tampan dalam objektif ya, tampan dalam perilaku, tampan dalam fisik dan segala hal ya. Bukan karena kalau bicara tentang tampan atau tidak, cantik atau tidak itu kan relatif ya. Tapi ini kita bicara tentang tampan dan cantik yang objektif ya. Nah, pada saat itu kita sudah pede, sudah yakin bahwa orang yang kita pilih ini adalah orang yang tepat. Nah, namun ketika kita melirik keluar, ternyata istri kita masih juara 2. Itu suka timbul perasaan seperti itu. Maka dari itu, hindarilah hal-hal yang dapat memicu menomorduakan pasangan kita. Itu sangat harus dijaga ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi artinya di sini, apapun yang terjadi, orang yang paling mencintai kita, orang yang paling mencintai kita, orang yang paling mencintai kita, orang yang paling menyayangi kita, nomor 1 adalah pasangan kita tercinta. Itu kuncinya agar kita terhindar dari perselingkuhan di tengah kehidupan rumah tangga. Ini. Yang keempat adalah pacaran lagi. Menghindari pacaran lagi ini adalah sulit, ya. Jadi artinya tentunya yang namanya kehidupan di tengah kehidupan rumah tangga ini tentunya tidak sedikit godaan yang datang, termasuk datangnya pacar-pacar baru setelah kita menikah. Ini kita harus mampu memberikan jawaban-jawaban yang bijak. Karena kita ketika menolak secara kasar juga mungkin timbul menyakitkan perasaan lawan jenis, takutnya nanti menimbulkan fitnah ya. Jadi terus ucapkan kata maaf dan mundur perlahan, itu solusinya ketika kita memang betul-betul ingin ya mencegah perselingkuhan di tengah kehidupan rumah tangga kita. Jangan separuh-separuh kalau ingin seperti itu ya. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Umis sampaikan bisa bermanfaat, dan akhir kata salam harmonis bersama Kang Umis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.